Halo semua, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Sore hari aku mau petik sayuran ya buat masak besok hari. Biasa masaknya pagi-pagi, jadi kadang kalau mau panen ya harus sore ya teman-teman. Ini di depan ini pakcoy. Gak tahu pakcoynya kayak kurang besar-besar gitu ya, kayak masih kecil-kecil. Entah karena pupuknya atau karena kurang sinar matahari karena lebih sering hujan. Ini aku biasa tanamnya pakai pot ya, seperti biasa pakai gelas. Terus biasanya karena akarnya udah nembus di gelas, di lubang gelas itu yang bagian bawah, jadi aku taruh di pot seperti itu. Terus yang di bawah ini tuh yang biasa aku pakai buat tanam bawang merah. Karena aku belum tanam bawang, jadi aku pakai dulu buat tanam pakcoynya. Manfaatin jerigen bekas minyak ya teman-teman. Ini yang kemarin nanam kacang itu udah aku bersihin, dan di sana itu kompos teman-teman, di karung bekas, magotnya banyak. Jadi biasanya aku robohkan dulu supaya kadang ada burung atau ayam-ayaman itu yang makanin magot. Dan ini planter bagnya bekas tanam kacang merah. Nggak tahu mau tanam buncis atau kacang lagi ya, belum. Sebenarnya bibit yang ada itu buncis aku tanamnya. Dan ini kangkungnya yang mau aku panen. Nyiapin tanah buat bibit-bibit baru. Banyak kangkung ya, nanti mau aku panen beberapa. Ini benih buncis sama timun yang baru aku semai. Ini timun. Dan ini buncisnya. Buncisnya benih sendiri. Dari yang beberapa minggu yang lalu tuh, mungkin sudah sebulan yang lalu lebih ya, aku nanam buncis, cuman tuh sering digangguin sama tikus. Jadi panennya tuh paling cuma 1-2, nggak lebih dari 5. Jadi kadang tuh aku sampai tuain, terus aku diamin aja di balik jendela kena sinar matahari pagi, nggak aku jemur langsung karena kadang lupa kalau jemur itu kadang kehujanan. Jadi taruh di balik jendela aja. Kebetulan kacanya bening, jadinya di situ pengeringan benih-benihnya ya. Terus ini udah dikeringin, terus aku semai di gelas-gelas seperti ini. Kemarin tuh nyemai okra tapi nggak tumbuh kayaknya. Ini ada, nggak tahu benihnya atau okra merah, tapi nggak numbuh dia. Ini ada terong, ada ini kemarin terlalu kena hujan, lubang gelasnya terlalu tinggi, dia kayak kegenang air, jadinya agak layu. Nah ini seledri yang kemarin misahin dari anakan itu ya, tanam dari anakan. Udah seger, udah bagus, insya Allah hidup. Kemarin ada yang mau tanam, jadi ini aku pisahin. Mudah-mudahan nanti pertumbuhannya bagus, bisa dibagi. Nah ini daun barunya udah seger, kayaknya ini insya Allah tumbuh bagus. Selada yang nyemai-nyemai kecampur sama terong waktu itu. Oke, kita mau petik ini kangkung. Akhirnya mau panen kangkung di pot lagi. Biasanya suka drama dengan hewan yang suka ngacak-ngacak tanah. Tapi ada tomatku juga udah mulai keganggu, tapi nggak parah sih. Ya, mau panen di sini. Pertumbuhannya nggak serempak, ada yang tinggi-tinggi seperti ini, panjang-panjang, ada yang bagus, rapi, tinggi. Ini karena awalnya aku taruh di bawah atap ini ya, nggak kena matahari langsung, jadinya dia panjang-panjang banget sampean. Nih, pakai pot kecil. Ini
agak ini ya teman-teman, masih mungkin nggak terlalu besar-besar kangkungnya, karena waktu itu aku mindahinnya terlambat, nggak kena matahari langsung, nggak sebesar yang di belakang. Tapi alhamdulillah ini bagus-bagus daunnya. Pertumbuhannya tuh nggak rata, ada yang udah besar-besar, ada yang belum. Tapi aku panen aja biar nanti ada tunas baru ya, insya Allah, supaya tambah besar. Habis itu habis panen ini nanti dipupuk. Ini medianya tuh gembur banget, cuman pupuk kandang dikasih sekam. Pupuk kandangnya udah jadi tanah ya, udah gembur banget. Jadi kalau keangkat sedikit bisa kecabut. Padahal waktu nanam itu udah di lubang tanam, nggak asal, nggak diterbar gitu, nggak dikasih lubang tanam, tapi masih mudah kecabut karena gembur media tanamnya. Ini di daun kangkung ada ulatnya teman-teman, ada ulat hitam ini ya di bawah ini. Aku belum berani pegang, jadi biarin aja dulu, panen yang nggak ada ulatnya dulu ya. Nih tuh ulatnya, ulat gatal, ulat bulu bikin gatal. Wow, ini juga ada, ini bergelantung. Aku tuh masih suka kaget kalau ada ulatnya. Di sini aku timun ya, timunnya itu buahnya itu lumayan, buah kecilnya. Cuman aku perhatiin tuh kemarin ada beberapa yang nggak jadi, nggak bisa membesar, mungkin karena penyerbukannya ya. Ini kemarin dibantu karena nggak ada lebah teman-teman, banyakan tawon, lebahnya jarang. Nih bakal buahnya tuh banyak, tapi sering nggak jadi. Ini lagi, ini kemarin berapa hari ya di polinasi, ini udah kayaknya udah jadi, ini udah membesar. Ini juga kayaknya membesar tadi. Ini ada lagi di sini, kayak apa ya, menyenangkan, seru nanam timun itu. Padahal buahnya ini yang di dalam ini kayaknya
nggak jadi ini, padahal udah lama mekar bunganya tapi nggak membesar dia. Kita lihat ini tadi pagi kayaknya aku bantu polinasi. Ini ada lagi di atas. Pucuknya aku potong ya, katanya supaya fokus untuk pembuahannya. Tapi banyak juga cabang-cabangnya. Nih udah dipotong, numbuh lagi di sini. Padahal ujungnya aku banyakkan pucuk ini aku potong. Kadang nanam sayuran atau tanaman yang ada buahnya di tempatku begini teman-teman, harus apa ya, ngecek kalau ada bakal buah yang butuh penyerbukan ya. Meskipun mungkin sudah ada penyerbukan alami, tapi kan kita nggak melihat, jadinya didobelin aja, ditambah 2-3 kali penyerbukan, takutnya belum terjadi penyerbukan. Karena nggak, jarang lihat ada lebah kayak gini aja nggak ada. Di sini aku juga ada buncis ya. Buncis itu kayak kacang panjang, jadi beberapa hari sekali panen ya. Ini buahnya banyak yang udah nyampe atas, yang dipanen. Nanam buncis tuh juga seru, meskipun buahnya nggak full, nggak banyak banget, tapi apa ya, udah bisa buah gini tuh alhamdulillah pasti senang banget. Jadi ini juga sayuran, selain sayuran favorit, jadi kayak apa ya, kayak wajib aja di kebun gitu teman-teman. Meskipun kadang dalam proses nanamnya tuh aku nggak selalu lancar, kadang tuh yaitu waktu aku nanam nyemai bagus, kadang memang ada yang tumbuh, ada yang enggak ya kadang. Tapi wajar ya, namanya benih kadang seperti itu. Nah nanti waktu sampai dipindah tanam, kadang juga nggak sampai panen teman-teman. Kayak tanamannya tuh diacak-acak itu kan, atau kadang ada ulat. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga menanam ya teman-teman. Kita harus tetap semangat menanam. Mungkin di kemudian hari kita bisa panen seperti ini ya. Jadi tetap harus semangat. Nanam aja teman-teman. Insya Allah nanti ada yang dipanen. Ya. Kayak sebelumnya ini, sebelum aku panen ini tuh aku nggak panen buncis untuk dimakan, tapi panen buncis untuk benih. Nah ini yang benih yang tadi aku tanam, benih ini tuh benih yang aku kumpulin satu pohon, kadang cuman 2-3, terus aku keringin, aku tuain dulu ya di pohon, aku tuain terus aku keringin. Jadi kadang tuh nggak selamanya panen buat dikonsumsi, tapi kadang kita harus menyisihkan untuk di benih juga ya. Ini yang di atas kayaknya masih kecil-kecil, agak gelap ya. Ini yang di atas butuh dikurangin kayaknya, daunnya kurang sinar, ketutup sama daun yang di atas itu, kayaknya harus dikurangin nanti. Oke, buncisnya udah selesai, aku mau lanjut cariin cabai hijau ya. Ini lihat pepaya dulu teman-teman, pepayaku. Sebelumnya di sini ada pepaya California ya, sama pepaya ini. Tapi waktu itu dicangkok berhasil tumbuh, tapi setelah dipindah itu mati ya. Ini bekas cangkokan, tapi ini aku nggak jadi potong. Ini yang ini jenis bulat,
kayaknya ini bakalan nanti sampai tua deh karena kecil, mau dipanen buat sayur juga masih kecil. Kita lanjut ke belakang dulu. Di sini ada kembang kol. Kembang kolnya tuh beda ya. Ini dari belakang waktu itu kena panas full, sedangkan ini cuma kena matahari separuh hari, gede-gede daunnya. Tapi agak pohonnya panjang, tinggi, nggak pendek-pendek karena nggak kena matahari langsung ya. Di sini kacangnya udah mulai buah. Ini kacang hijau, kacang panjang hijau. Ada yang bunga, ada yang buah. Di belakang udah mulai buah ya, tapi belum bisa panen, masih kecil-kecil. Ini yang kemarin dipanen, udah mulai keluar daun barunya. Nih ya. Biasanya kalau panen itu saat butuh atau saat mau masak baru aku panen, tapi kali ini aku ubah, jadi aku panen yang kiranya udah bisa dipetik ya, kayak ada 2 daun atau 3 daun itu aku akan ambil yang bisa diambil. Nah seperti ini, ada 2 daun, kadang aku petik aja karena kalau kelamaan kadang ujungnya udah kering kayak gini, jadi aku ambilin terus simpan di wadah tertutup, ditaruh di kulkas, jadi lebih awet daripada aku petik waktu mau masak. Itu kadang ada yang sampai kering-kering, jadi sekarang aku ubah panennya seperti ini teman-teman, kayak gini kan. Ini pada roboh-roboh, ini udah ada daunnya. Nah yang ini aku panen. Kalau dibiarin roboh terus pada kering, ini kan, ini kemarin nggak dipanen, ini kering. Kadang tuh nggak nyampe 3 daun udah kering, jadi yang 2 daun aja udah aku harus panen. Ini kayak gini, ini ada tunasnya kecil, tunas daunnya, tapi yang atas sudah roboh patah, ya udah dipanen aja. Mudah-mudahan nggak busuk, nggak ini nih, jadi dipanen. Sayang kan kalau sampai kering kayak gini. Nih aku nggak panen, petik aja, insya Allah nanti tunas baru lagi ya. Lumayan kan, bisa buat masak. Ini kacang panjang yang sebenarnya ini numbuh langsung di tanah, dari kayaknya ada benih yang jatuh atau gimana, nggak sengaja aku nggak nanam. Terus karena udah tahu tumbuh, terus aku pasang lanjaran aja seperti ini, tapi ternyata dia tumbuh terus tinggi teman-teman, dan lanjut ya dipupuk ya pasti ya, dirawat selanjutnya meskipun nggak nanam. Alhamdulillah numbuh, ini bunganya banyak. Ini aku rambatin di bunga matahari, cuman buahnya itu belum barengan. Kemarin satu, ini satu, kayaknya yang kemarin aku pakai buat benih, nggak aku masak ya, cuman satu tapi panjang nih, panjang bagus. Suka banget lihat kolnya, cantik ya, meskipun belum ini teman-teman ngekrop sempurna, masih agak bolong-bolong ya, ada jeda. Ini dimakan apa ini, kok ada kotorannya di sini.
belalang mungkin ya, atau kayaknya belalang. Kalau bekicot kayaknya bukan gitu. Ini juga cantik dia. Kadang daun tuanya aku ambil, aku rempel buat si marmut. Ini aku udah tambahin media tanam lagi. Ini di bawah kacang panjangnya ini teman-teman ya, ada cabe keriting ya, cabe besar keriting. Ini tuh aku harus tindis pakai batu bata, karena kalau enggak tuh pengalamannya di biasa hewan itu yang suka ngacak-ngacak itu ya, masih berantakan kayaknya ya teman-teman dilihatnya. Karena ini tuh di bagian atas aku taruh daun-daun, sebenarnya itu daun yang kering ya, tapi karena nggak ada sampai, maksudnya jumlah yang banyak tuh nggak ada, jadi ya nyicil-nyicil aja gini. Kalau ada di daunan aku pruning, aku potong-potong, aku taruh sini nih, biar nggak terlalu padat tanahnya. Itu masih pada bunga cabenya. Ini mau aku petik tapi kok kayak sayang ya, sayang nggak sih, masih kayak masih muda. Biar aja dulu, cari cabe kecil aja, cabe rawit. Kita petik cabe rawit aja. Yang cabe putih banyak kena luka ya, ini luka. Ini aku punya daun singkong, nanti juga aku petik ya. Nah ini pepayanya udah turun, aku taruh di bawah. Ini tuh tumpukan daun sama gedebok pisang, ada pokoknya potongan-potongan pohon itu aku taruh sini, terus di atasnya aku taruh tanah. Nanti tinggal nambahin media tanam ya, supaya ini kalau akarnya udah menembus, ini udah menembus tapi baru dikit, akarnya bisa menyerap tanaman yang bagian atasnya. Nanti tinggal tambah-tambah tanah aja, aku nggak bongkar dari polybagnya, nanti tinggal nambahin ke atas aja. Lumayan subur pepayanya. Ini sebenarnya supaya daun kasbinya lanjut, harusnya dipanennya tuh pucuknya aja, biar enggak ini teman-teman, biar cepat apa namanya tumbuhnya. Tapi kok gemes, pengen motek begini aja, mudah-mudah banget dia. Pohon singkong ini tuh udah ini ya, udah tua, cuman sering aku potong, sering di pruning gitu, jadinya tumbuh lagi lebih mudah, lebih bagus. Ini di bagian bawah ya, nih ini tuh udah tua banget, mungkin ada singkongnya di bawah tapi nggak pernah dicabut. Banyak juga ternyata, alhamdulillah ya, jadi nggak beli sayur, bisa dimasak gulai. Ini dia, ada tomatku yang matang. Beberapa pertumbuhan tomatnya kayak gini teman-teman, kayak kurang subur. Kayaknya habis buah ini selesai dia. Cabai lagi.
tomat hijau. Ini di belakang ada bayam. Aku nyemai di pot, juga di bedengan ya. Di bedengan juga ada. Ini benih lagi bayam batik. Aku mau ambil cabai di sini, teman-teman. Ini tuh brokoli dari setekan ya, udah mulai besar. Kayaknya bentar lagi bunga. Petik bunga telang. Bunga telangnya aku rambatin ke sini. Udah ada polongnya juga. Ini tuh udah tua ya pohonnya, tapi kemarin itu aku pangkas, jadinya nggak terlalu rimbun. Dari pekarangan, teman-teman, daun kasbi, dan alhamdulillah aku panen tomat lagi, bisa buat sambal nanti ya. Ini cabai, buncis, bunga telang, dibuat minuman seger nih. Oh ya, sekalian petik jeruk kasturi juga, kayaknya enak ya, seger. Dan bawangnya alhamdulillah banyak juga buat stok lagi, dan kangkung dari pekarangan, teman-teman. Semangat berkebun.